Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Putra dari kelas 12 IPA akan menjelaskan jaringan dan sistem gerak manusia. Ini adalah gambar orang yang terjangkit COVID-19. Nah, masalah tersebut berjudul virus COVID-19 bisa menghilangkan indera penciuman. Nah, di bawah ada pernyataan yang berisi gejala-gejala ini tercatat sejak awal pandemi lalu hingga akhir Maret. Bahkan gejala ini telah ditetapkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC di Amerika Serikat pada April lalu. Nah, ini April 2020 kemarin. Sebagai gejala COVID-19, lantas bagaimana virus ini membuat indera penciuman dan pengencap kita terganggu? Nah, WHO sudah menjelaskan, virus corona diketahui menempel pada sel melalui enzim SIQ yang dikenal sebagai titik masuk ke tubuh manusia. Selanjutnya, hal ini membuat sel yang mengandung enzim ini akan sangat rentan terinfeksi. Sampai saat ini diperkirakan virus tersebut secara langsung menyerang neuron sensorik dan penciuman. Akan tetapi, sebuah studi baru telah menemukan bahwa SI itu ditemukan dalam sel yang menyediakan dukungan metabolik dan struktural untuk neuron sensorik penciuman dan beberapa sel batang serta pembuluh darah. Nah, kita masuk ke penjelasan kasus tadi. Jadi saraf adalah suatu jenis jaringan yang merupakan perantara komunikasi antara otak dengan tubuh. Nah, struktur saraf salah satunya adalah neuron sensori, neuron intramedullary, dan neuron motorik. Nah, ini ada 3 tipe sel saraf. Nah, satu yaitu neuron sensorik, yaitu neuron atau sel saraf yang membawa informasi sampai ke otak. Nah, yang kedua yaitu ada neuron relay atau neuron perhantar. Nah, ini biasanya terdapat di rantai-rantai atau pintu gerbang si neuron ini, yaitu memproses informasi dalam pintu gerbang. Yang ketiga yaitu neuron motorik. Nah, neuron motorik ini mengontrol respon fisikal motorik dan keterampilan otot. Ini menghasilkan gerak. Nah, karena COVID-19 adalah protein, maka ia akan langsung menempel ke sel-sel tubuh. Dan sampai ke saraf juga ia terus menyebar dan berkembang biak, seakan-akan ia memiliki tempat tinggal tersendiri di sel tubuh manusia yang terinfeksi COVID-19. Itulah mengapa ketika orang yang terinfeksi COVID-19, maka gejalanya yaitu menghilangnya indera penciuman. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Ini adalah gambar orang di mana terjangkit kekurangan vitamin D atau rakitis. Nah, judulnya, banyak orang yang kekurangan vitamin D sehingga terdampak penyakit. Pernyataannya berisi, kalau kita tidak pernah berjemur di bawah sinar matahari, mempunyai alergi, laktosa dalam susu sapi, ataupun menjalani diet vegetarian, kita akan berisiko mengalami penyakit akibat kekurangan vitamin D. Sebetulnya istilah defisiensi dan kekurangan vitamin D itu berbeda. Nah, kekurangan vitamin D terjadi ketika kebutuhan harian tidak terpenuhi dari konsumsi makanan sehari-hari. Dikutip dari The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, kekurangan vitamin D terjadi saat serum 250 Hg dalam darah di bawah 30 Ng per ml. Sedangkan defisiensi terjadi saat serum 250 Hg dalam darah di bawah 20 Ng per ml. Dan menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih berat seperti rakitis dan osteomalacia. Nah,
Sekarang ini pandemi COVID-19 sudah menyerang Indonesia. Dan diketahui bahwa jika kita tidak cukup vitamin D, maka kita akan cepat terjangkit COVID-19. Apakah itu benar? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke materi sistem gerak manusia dengan vitamin D. Jadi judulnya pentingnya vitamin D bagi tulang dan imun tubuh manusia. Nah, menurut masalah tersebut, kekurangan vitamin D disebabkan oleh kurangnya resapan sinar ultraviolet dan kalsium pada tubuh manusia. Hal itu juga dapat mengurangi sel kapur dan juga menambah energi pada sel tulang manusia, terutama pada sumsum tulang. Jadi perlu kita ketahui bahwa tubuh kita memerlukan energi. Salah satunya adalah energi dari vitamin D yang kita sehari-hari konsumsi. Nah, tidak hanya tulang, vitamin D juga penting dalam proses perlawanan penyakit atau menambah imun tubuh. Nah, COVID-19 ini ternyata bisa hilang karena kekebalan tubuh kita. Jadi, bila kita berjemur dan meminum vitamin D itu, akan sangat berguna dalam menambah imun tubuh kita dari penyakit coronavirus disease. Nah, contoh vitamin D yaitu ada sinar matahari pagi, ada suplemen vitamin D yang bisa dibeli di apotek, dan makanan-makanan yang mengandung serat seperti ikan, hati ayam, susu, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan dan penulisan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.